karena itu bagus sekalian, waktunya sangat terbatas, saya langsung memberi satu hadis yang dicontohkan atau menjadi contoh bagi kita semua, khususnya karena hadis-hadis biasanya kalau soal ibu-ibu kaum perempuan sangat gampang, mudah dicari. Kalau untuk bapak-bapak ya rodo angel, karena memang banyaknya jadi didikan atau mungkin yang diperhatian dari Rasulullah itu perempuan salah satunya. Buktinya kata atau wasiat yang terakhir dari Rasulullah menjelang wafatnya didengar oleh Siti Aisyah. Beliau Rasul mengatakan ummati an-nisa titip umatku titip wong wedok perempuan. Nah sekarang monggo ibu-ibu sedanten. Nah ini ada satu hadis yang menjelaskan tentang 4 kriteria perempuan sebagai calon penghuni surga dan 4 kriteria perempuan calon penghuni neraka. Nah, hadisnya saya bacakan, Bapak sekalian. Di sini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'atun minan nisa'i fil jannah wa arba'atun fin nari. Jadi kata Rasulullah, ada 4 golongan perempuan yang dia masuk dalam kategori sebagai ahli surga, dan 4 golongan perempuan dia akan masuk kategori sebagai penghuni neraka. Nah, yang pertama kali dijelaskan di dalam hadis ini, kemudian wajah karo minal jannati allati fil jannah. Rasulullah menjelaskan pertama kali tentang siapa saja perempuan-perempuan yang masuk dalam kategori penghuni surga. Pertama, ibu-ibu, juga tentu bapak-bapak, karena bapak-bapak insya Allah ada istri, ada anak perempuan, ada anggota keluarga perempuan dan sebagainya. Mungkin juga sama-sama bagaimana kita menjalankan kewajiban ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga keluarga kita, perempuan-perempuan kita, anak-anak kita dari api neraka. Yang pertama, di sini disebutkan imra'atun afifatun ta'iqatun lillahi wa li zawjiha waludan. Pertama adalah perempuan yang afifah. Afifah itu menjaga prestis, menjaga harga diri, menjaga citranya sebagai seorang istri yang soleha, sebagai anak dan perempuan yang soleha dan sebagainya. Jadi perempuan yang ifah atau afifah atau perempuan yang mampu menjaga kehormatan dirinya, ta'ifatun lillah, yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa zawjiha, selain taat kepada Allah juga taat kepada suaminya. Jadi kalau kita kembali kepada konsep ma'rifat tadi, taat itu membuktikan sebagai kita ma'rifat. Maka kalau perempuan-perempuan yang mampu taat kepada Allah dan taat kepada suaminya, maka itu perempuan-perempuan istri-istri yang sudah ma'rifat dalam pandangan Allah. Waludan, dan sing manai. Nah, pengertian mana ini bisa jadi orang yang punya anak dan mau karena suaminya menginginkan anak, atau dimaknai orang yang mampu atau sebagai seorang ibu yang bisa memberikan kasih sayang dan membimbing anak-anaknya. Nah, ini arti bebasnya. Kalau kembali kepada arti netral, perempuan yang manai ini kan soal given yang diberikan oleh Allah. Tapi ada Bapak Ibu sekalian, di kota-kota sana, saya teliti kalau kita lihat berita-berita infotainment, ada yang nggak mau punya anak karena nanti takut badannya meber gitu kan, dia maaf gembrot dan sebagainya.
kulitnya melebar-lebar. Nah, akhirnya nggak mau punya anak, masih menunggu mengadopsi. Gitu. Ini ada. Gitu. Nah, ini hati-hati. Oh, suaminya pengen punya anak, dia sendiri kebetulan tidak mandul, punya potensi punya anak, tapi ini soal mau atau tidak, taat atau tidak kepada suaminya, sekaligus mau kesiapan menjaga amanah dari Allah. Nah, kalau tadi yang tadi disebutkan taat pada Allah dan sekaligus suami, ini bermakna ketaatan istri itu kepada suami sangat tergantung apakah perintah yang atau harapan permintaan yang diberikan oleh suaminya itu termasuk perbuatan taat atau tidak. Bukan apa? Bukan. Bukan. Oh, ya. Jadi ini sewu untuk bapak-bapak harus dimaklumi kalau misalnya bapak-bapaknya misalnya mendorong perbuatan yang tidak taat, istrinya tidak taat, ya cuma cara menyampaikannya. Maka itu sesuatu yang dibolehkan dalam Islam. Ya mas saya istri yang soleha kemudian diperintah untuk suaminya yang kebetulan ya senang judi misalnya untuk jadi bandar togel. Ya tentu ini boleh menolak. Jadi yang pertama kriterianya seperti itu. Yang kedua bapak sekalian, sabiratun qani'atun bil masiri ma jaujiha. Perempuan yang sabar dan qanaah nerimo yang Bandung. Benar Pak mana? Nerimo bil masiri untuk mengarungi kehidupan ini bersama suaminya yang tercinta ma jaujiha. Bahwa ada pasang surut untuk rezeki oke, kadang-kadang lagi seret dan sebagainya, ya kita harus sama-sama sabar sebagai perempuan terima. Kadang-kadang ya transferan rekeningnya penuh, kadang-kadang amplopnya dari suaminya ya penuh, kadang-kadang lagi rada seret ya harus sabar dan terima. Apa misalnya seperti itu. Apalagi kalau yang ibu-ibu kebetulan berkarir di luar rumah juga misalnya, ya meskipun kalau untuk duit suaminya duitku, terus kalau gajinya sendiri duitku dewe misalnya, ya tapi tidak sebegitunya. Nah, orang dipoya-poya. Nah ketika suaminya kebetulan lagi ada rezekinya terus tidak biasanya lagi seret ya. Ya sebab kadang-kadang ini ada banyak istri-istri yang kemudian lupa dengan ini sehingga enggak sabar, enggak qanaah. Kalau ada uang abang disayang, kalau nggak ada uang abang ditendang. Nah ini berarti bukan istri yang sudah makrifat, istri yang perlu surga. Bahkan gue beres, gue beres, mumpung nggak ada pak, bapak, Pak Madi, Pak Madi. Nah berikutnya, yang ketiga adalah kategorinya imra'atul hayaun wa in ghaba anha zawjuha hafidat nafsaha wa malahu wa in hadara amsakat lisanaha. Yang ketiga adalah perempuan yang duweni isin. Nah, isin di sini maksudnya bukan isin disuruh pidato nggak mau atau disuruh bikin yasinan nggak mau, bukan. Tapi perempuan yang haya ini malu untuk apa? Untuk berbuat maksiat. Maksiat itu maksiat pada Allah maupun berbuat yang tidak amanah terhadap suaminya atau harga suaminya. Nah, jadi yang ketiga ini adalah perempuan calon penghuni surga adalah perempuan yang memiliki rasa haya atau malu. Nah, ukurannya apa Bapak Ibu sekalian? Wa in ghaba anha zawjuha, ketika suaminya sedang tidak ada di sampingnya, ya mungkin suaminya sudah berangkat kerja atau istri ini kebetulan juga berangkat kerja, artinya tidak selalu bersama-sama terus gitu, tidak bisa
mantenan terus lah katakanlah. Kadang-kadang ya karena kepentingan pekerjaan suaminya naik motor ke selatan, istrinya naik motor ke utara, jadi nggak selalu bersama. Nah prinsipnya kalau kemudian tidak ada di samping suaminya, ya hafidat nafsaha, mampu menjaga jiwanya, kehormatan dirinya. Juga kalau yang kebetulan sedang di rumah, selain menjaga kehormatan jiwanya, dirinya, juga wa malahu, menjaga harta rumah yang sedang ditinggalkan suaminya untuk dirawat dan sebagainya, diopeni. Dan wa in hadara amsakat lisanahu, dan begitu ketika sudah ada di samping suaminya, mungkin suaminya sudah pulang atau istri yang bekerja di luar itu sudah kembali ke rumah, ada di depan suaminya, maka amsakat lisanahu, diam mulutnya. Mulutnya diam ini dimana bukan lalu nggak mau ngomong kayak kuburan, bukan. Maksudnya nek suaminya pulang dapat rezekinya sedikit, ya sudah usah ngomel sana sini ya, apalagi sampai konco-koncone di gembiro loko metu kabeh misalnya. Nah ini maksudnya menang lisannya itu dia tetap menghormati suaminya. Nah kemudian bagus sekalian, yang keempat, yang terakhir untuk kriteria calon perempuan penghuni surga adalah wa imra'atun mata zaujuha walaha auladun sigharun fahissat nafsaha ala auladiha wa rabbathum wa ahsanat ilaihim walam tajawaz khasyata ayyudiyahu. Yang keempat adalah perempuan yang jika kebetulan suaminya itu meninggal terlebih dahulu, wafat terlebih dahulu. Nah, kok Nabi ngomong begitu ya, bersabda seperti jauh seperti itu. Kenapa? Ternyata kalau kita amati ibu-ibu ya, kalau ya misalnya, kebetulan pengalaman keluarga saya deh, ayah saya dan ayah mertua saya itu dipanggil lebih dulu, dan kemudian baru ibu saya dan ibu mertua. Ya, kita amati secara sosial rata-rata ya, yang lebih punya daya tahan harapan hidup itu ibu-ibu. Ya mungkin kalau wong lanang sih biasanya nek metu rumah, meskipun kalau di dalam rumah makannya disediakannya tempe misalnya, tahu. Tapi kalau di rumah ya, di luar rumah ya Pak ya, ya sakenai Pak ya. Karena itu rasa adanya, kadang sate, kadang tongseng, kadang padang, terus golongannya asam urat, kolesterol, ngono-ngono. Betul Pak Haji Nasmuddin kalau di rumah. Bumbu kadang baru ini. Ya Pak Haji Rokem apalagi di kejaksaan misalnya seperti itu. Tak kena-kenanya Pak ya kalau makan nasi, wah udah urusan tuh. Nah biasanya sehingga kemudian lalu berdampak pada kesehatan dan sebagainya. Nah ini secara umum seperti itu. Maka Rasulullah memberikan perhatian khusus nih, kalau ada seorang istri yang kemudian suaminya meninggal terlebih dahulu dan dia apalagi masih punya auladun sighar, punya anak yang masih kecil-kecil, maka kemudian istri ini berkomitmen untuk wahisat, untuk betul-betul memperjuangkan dirinya, mengabdikan dirinya sebagai single parent untuk memperjuangkan anak-anaknya, untuk pendidikannya sampai ya dewasa, sampai mentas, sampai bisa katakanlah mandiri, baru mulai katakanlah lego dan sebagainya. Nah, tapi kalau kemudian setelah itu dia bisa mendidik anak-anaknya dan berbuat baik untuk anak-anak yang ditinggalkan dari suaminya, dan walau tata jelas, dan kemudian dia berazam, berniat untuk tidak lagi pernah menikah dengan yang lain, tidak cari bapak yang baru untuk anak-anaknya, karena mergo khosyata ayyadi'u, mergo nanti anak-anaknya takut disia-siakan karena anak tiri misalnya. Nah kemudian dia memutuskan untuk single parent sampai seumur hidupnya, maka ini merupakan calon penghuni surga yang sudah dinyatakan oleh Rasulullah.
amin apa boten Ibu? Amin Pak, amin. Setengah-setengah ya. Ya, yang wajar lah Pak, wajar memaklumi kalau setengah-setengah. Tapi prinsipnya gini, kalaupun nanti ada yang punya rencana yang lain, kita lihat kalau di sini penekatannya apakah anaknya nanti terlantar atau tidak. Kalau misalnya bagi saya ini sih, kalau ternyata ada bapaknya yang baru tapi memang betul-betul bisa dijadikan jadi imam dan kemudian mementaskan anak-anaknya tanpa pandang bulu, misalnya barangkali Allah Maha Maklum, misalnya. Tapi kalau yang tadi berkomitmen sejak awal sudah beres, itu yang sudah jelas-jelas di nas di dalam hadis. Nah, kita beralih kepada siapa 4 calon perempuan calon penghuni neraka. Nah, kita coba. Kemudian Rasulullah menjelaskan berikutnya. Calon penghuni neraka bagi kaum perempuan adalah disebutkan Rasulullah mengatakan wa amal arba'atul lati fil nari. Pertama, fa imra'atun atiyatul lisani ala zawjiha in ghaba anha. Atiyatul lisani ala zawjiha in ghaba anha lam tasunna nafsaha wa in hadara adathu bilisaniha. Jadi perempuan yang pertama adalah kalau dia ketika di depan suaminya itu ada suaminya nyanding, maksudnya berkata-katanya halus. Ya, maksudnya halus di sini tidak. Oh, maaf, ada keliru saja. Bukan halus, adiatun. Jadi ketika suaminya itu inughoba, tidak ada di sampingnya, mungkin suaminya pergi ke kantor atau dianya sendiri mungkin ke pasar, ke kantor, intinya tidak bersama dengan suami, ibu-ibu. Tapi kemudian ketika berbicara dengan orang lain, terutama laki-laki yang bukan mahramnya, ini rodok hati-hati. Centil. Bahasa sininya apa Pak? Centil Pak? Suami ya? Oh, tenes. Oh, tenes Pak. Nah, saya baru tahu ya Pak. Centil. Sebabnya dulu lah. Pemaki laki-laki ya. Misalnya pemayu kalau sama orang itu loh Pak. Nggak ada suaminya pokoknya kalau orang udah mancing-mancing lah tenes, centil. Tadi Pak. Apa tadi? Pemayu dan sebagainya. Nah, kemudian tetapi begitu suaminya pulang atau ada di sampingnya perempuan seperti ini atau istri seperti ini, dikatakan kemudian masih belum Pak. Jadi ngomongnya centil, kemudian lamtasun nanasaha, tidak menjaga dirinya. Artinya tidak sekedar omongan. Mungkin ya dirinya itu ya jiwa dan raga, tubuhnya ya, jalannya rodok di gaya-gaya gitu, lenggak sana lenggok sini ya, angin sampai mabur apa gitu misalnya. Ini perempuan yang seperti ini gak ada suaminya, ngomongnya centil ya, rodok orang jaga diri, badan dan jiwanya misalnya. Nah, ini salah satu calon penghuni neraka. Tapi begitu di depan suaminya sudah pulang, malah sebaliknya. Wa in hadara azathu bilisanihi, kalau ngomong pedes terus, ketus sama suaminya. Terus pokoknya dicari-cari alasannya. Kalau tadi sama orang lain rodok centil dan sebagainya, tapi begitu pulang suaminya yang mungkin karena kemarin kurang amplopnya. Akhirnya wah gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah la imra'atun takallafu zawjaha mala la yatiku. Hati-hati. Seorang istri yang terlalu memaksakan ke suaminya terhadap sesuatu hal
yang sebenarnya di luar kemampuan suaminya. Ya maksudnya mungkin nyambut gawe ya atau golek rezeki. Padahal yang sudah bisa diukur lah dengan kegiatan seperti itu dan sebagainya. Tapi karena terlalu banyak nonton sinetron India misalnya, atau terlalu banyak nonton sinetron di TV itu, akhirnya ya maaf tukang bubur itu mau rumahnya lebih dari bupati misalnya. Pengen kayak gitu. Nah ini dipaksa-paksakan. Malah yuki kuzauju, sesuatu yang tidak mampu sebenarnya suaminya dimaksimalkan, maka perempuan yang seperti ini juga termasuk kriteria calon penghuni neraka. Kemudian yang ketiga, wa imra'atun la tasturu nafsaha minar rijali wa takhruju min baitiha mutabarriha. Perempuan atau istri yang keluar rumah min baitiha wa takhruju min baitiha mutabarriha, keluar rumah tapi kemudian membuka aurat. Makanya suami juga diwajibkan untuk mendidik istrinya bagaimana menjaga auratnya. Kalau ini tegasnya maaf, kalau mutabarriha itu cenderung ya rada saru, artinya tidak sekedar kesopanan kita ya. Ya kalau seperti dilihat film di Hollywood lah gitu. Ya kalau yang biasa di sana dipakai di pantai gitu loh Pak. Nah tiba-tiba misalnya ke pasar lalu seperti itu, tidak menjaga auratnya dan sebagainya. Nah itu perempuan istri yang keluar rumah tanpa kemudian mampu menjaga dirinya, kehormatannya, dan terutama soal menutup auratnya hati-hati. Yang keempat, wa mra'atun laisalaha hamul illa akla wa syurba wa nauma wa laisalaha rukbatun fi sholatin wala fi ta'ati zawjiha fal mar'atu idza kanat fiha sifat kanat mal'una min alimah. Yang keempat adalah perempuan yang sama sekali tidak ada semangat hidup atau orientasi hidup kecuali untuk akal, makan, wasyurba, minum. Jadi isinya mau lewat tempat makan, minum, yang senang-senang aja lah. Mungkin juga tidur, ya, nonton TV terus dari mulai anaknya sudah sekolah sampai nanti suaminya pulang nonton TV terus. Misalnya pernah apa-apa makan minum tidur nonton TV, misalnya ada perempuan seperti itu. Ini misal bu misalnya, kalau di sini insya Allah nggak ada. Ini gambaran saja. Kemudian di samping itu dia sama sekali tidak ada kemauan untuk melaksanakan sholat, walau fi ta'ati zawjiyah, tidak mau taat kepada suaminya. Suaminya sudah mengingatkan, yo sayangku sholat, yo sayangku membimbing anak-anak dan sebagainya, tapi dia cuek-cuek saja. Kira-kira ada nggak di kehidupan ini? Ada nggak? Ada nggak Pak? Ya kalau di sinetron jelas ada ya. Kalau di sinetron, tapi ya nggak tahu kalau di masyarakat. Ya mungkin ada, mungkin. Makanya kenapa Rasulullah mengingatkan seperti ini. Nah, kalau perempuan-perempuan punya sifat tadi yang 4 macam, maka fahaula mal'unah, perempuan-perempuan ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan min ahlinar, menjadi ahli neraka. Nah demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Mohon maaf kalau banyak tutur kata yang kurang berkenan. Walaupun wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.